Oke guys, kembali lagi bareng gua yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas Logism chapter yang terbaru cuy, yakni chapter 559. Dimana di chapter ini kita diperlihatkan sesuatu yang sangat-sangat menarik guys. Oke guys, sebelum lanjut ke inti video, Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy. Ini kepada 3139 orang yang telah subscribe dalam Mimin. Mimin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya guys. Dan iya, di minggu kemarin Mimin gak buat video tentang Logism cuy. Karena apa? Kalian tahu sendiri guys, chapter kemarin adalah chapter yang menurut Mimin ya sangat-sangat ampas cuy. Dan oke guys, di dalam chapter kali ini Mimin setidaknya berhasil menemukan 4 poin dan juga 3 teori. Apa aja 4 poin dan 3 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, gak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini kita diperlihatkan sang saudara guys, yakni anak Kim Gabrong dan anak Kim Gabrong yang bernama Kim Gim-yung dan juga Seong-gun itu sedang duduk bersama guys. Karena Seong-gun mengaku, aku adalah anak Kim Gabrong dan Kim Gabrong adalah papaku. Di dalam chapter kali ini, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kalau Gim-yung merosting badannya Seong-gun guys, karena dia dadanya semakin besar cuy, semakin berotot. Dan Seong-gun merosting kembali Kim Gim-yung yakni dengan bilang, kenapa admin judol datang ke sini? Jika kalian mengikuti Logism baru-baru ini guys, sebenarnya Kim Gim-yung adalah admin judol cuy. Di awal-awal dialah yang menipu Park Ji-ho guys, sehingga Park Ji-ho berubah 180 derajat. Jika kalian ingat ya, dulu orang ini alias Kim Gim-yung adalah villain cuy, sekarang dia adalah MC kedua. Di sini Gim-yung juga menyinggung apakah Seong-gun datang ke Incheon karena diperintahkan oleh Kim Ki-tae. Karena Kim Ki-tae juga ingin menaklukkan Seong Yujai guys. Bahkan Kim Gim-yung juga bilang guys, sebelumnya kau kan merupakan kacung dari Kim Jung-go, sekarang kau berubah jadi kacung dari Kim Ki-tae ya. Namun Seong-gun tidak membalas hinaan itu karena Seong-gun sendiri sudah diingatkan oleh Jung-go untuk tidak datang ke Incheon karena permintaan Kim Ki-tae. Namun Seong-gun memenuhi permintaan tersebut karena Seong-gun ingin memanfaatkan Ki-tae guys. Boom gak tuh, seorang anak Kang Asih, maksud Mimin seorang anak mafia ingin memanfaatkan Kim Ki-tae guys. Itu poin yang pertama. Oke, next poin yang kedua. Oke guys, poin yang kedua, pada panel ini kita diperlihatkan lokasi dari tempat favorit Raja Incheon yang kedua, yakni Seon Yunjai guys. Di sini Seong Yunjai menjamu Kim Gim-yung dan juga Seong-gun sekaligus. Di momen ini dia akan memutuskan kepada siapa dia berpihak cuy. Dan benar saja, di sini Seong Yunjai memperkenalkan diri bahwa dia adalah bos generasi kedua dari Hyuga Koi cuy, salah satu geng yang gen nolnya memiliki kapten yang sangat kuat. Bahkan dia memiliki 1000 orang petarung yang terlatih guys, itu pun lebih. Jadi kemampuan dari Incheon kubu Seong Yujai itu tidak bisa diremehkan cuy. Dan tanpa babi bu, setelah mendengar hal tersebut, Kim Gim-yung langsung mengajak Seon Yujai untuk beraliansi dengan alasan romantisme. Setelah menjelaskan panjang lebar mengenai romantisme, respon Seon Yujai sangat simpel cuy. Dia tidak tertarik sama sekali. Dia bahkan lebih memilih untuk beraliansi dengan kelompok Kim Ki-tae karena dia adalah orang yang realistis, tidak suka hal-hal abstrak seperti romantisme. Namun pada momen ini Seong-gun bilang kalau kau tidak menurut pada Kim Ki-tae, Incheon akan. Nah, sebelum menyelesaikan ucapan tersebut, Seon Yujai merespon ancaman tersebut dengan bilang, kau pikir Incheon akan takut pada Seoul? Tentu saja tidak. Dan pada momen ini Kim Gim-yung memutuskan pergi dari tempat tersebut karena dia merasa Seon Yujai akan memihak ke Kim Ki-tae guys. Itu poin yang kedua. Oke, next poin yang ketiga. Oke guys, pada momen ini setelah Kim Gim-yung meninggalkan tempat tersebut, ternyata dia dipanggil oleh salah satu bawahan dari Seong Yujai karena Seon Yujai ingin berbicara empat mata dengan Kim Gim-yung guys. Dan tanpa basa-basi, di sini Seong Yujai menjelaskan tujuannya, yakni dia ingin menjadi elit dari Kim Gim-yung cuy, seperti halnya Choi Dong-so yang menjadi elit
dari Kim Gabrong. Sekaligus Seon Yujai adalah orang yang sangat lurus pada yang namanya garis keturunan. Buktinya dia di sini membahas garis keturunan Kim Kim Yung sebagai garis keturunan yang sah. Sedangkan garis keturunan dari Gite adalah garis keturunan anak selir, guys. Dan pada momen ini Kim Kim Yung menerima permintaan aliansi dari Seon Yujai, guys. Namun permintaan tersebut tidak bisa dikabulkan semata-mata seperti itu karena Incheon sedang dalam kondisi yang perang saudara. Itu poin yang ketiga. Oke, next poin yang keempat. Nah, asik berbicara seperti itu, tiba-tiba tempat warung makan tersebut, guys, ada yang menyerang. Dan benar aja, orang-orang yang menyerang adalah eksekutif dari Na Jang-hyun, guys. Dan salah satu orang yang menyerang adalah Park Hyung Suk, cuy. Boom, tuh bagaimana Park Hyung Suk dan juga Kim Kim Yung berada di kubu yang berbeda. Oke guys, itu tadi 4 poin dapat main temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya, cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai tujuan asli Seonggun. Oke, jika kalian ingat, pada awal chapter kali ini kita kan diperlihatkan kalau Seonggun berencana memanfaatkan Kim Gite. Seonggun memang pintar, cuy, tapi Kim Gite juga nggak bodoh. Hal ini tentu saja Kim Gite pasti akan mengetahui ataupun menotis bahwa Seonggun hanya ingin memanfaatkan dirinya sendiri. Jadi ada kemungkinan jika Seonggun akan membelot dari Kim Gite meskipun sangat kecil karena Junggo itu masih satu kubu dengan Kim Gite. Lantas apa keinginan Seonggun? Tentu saja keinginan Seonggun adalah menjadi seorang raja. Entah dia akan menjadi raja Incheon ataukah dia akan mengalahkan Kim Gite dengan cara apapun kemudian mengambil alih Meksiko, guys. Itu menurut Mimin. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, next. Teori yang kedua adalah teori mengenai tujuan asli Seon Yujai. Oke guys, di dalam chapter kali ini kita akan diperlihatkan, cuy, kalau Seon Yujai ingin atau bersedia menjadi elitnya Kim Yung. Jika kalian lihat guys, panel saat Seon Yujai memberikan minuman kepada Kim Kim Yung, tangannya terlihat sangat kasar dan juga bengkak, cuy. Itu menandakan tangan itu sangat sering digunakan untuk memukul benda-benda keras. Contohnya tulang manusia, guys. Di dalam segi pertarungan tentunya orang ini bukan sembarangan orang. Namun di sini guys, Mimin sedikit curiga ya. Menurut Mimin, Seon Yujai masih sangat misterius dan jika Kim Kim Yung menerima begitu saja, maka akan ada konsekuensi yang akan diterima oleh Kim Kim Yung di masa depan kelak. Jika dia menjadi elitnya Kim Kim Yung, apakah dia juga akan membelot seperti elitnya Kim Gabrong, guys? Jika iya, maka Seon Yujai akan hanya memanfaatkan Kim Kim Yung demi keuntungannya sendiri, cuy. Dimana keuntungannya tentunya salah satunya adalah menyatukan Incheon, guys. Itu teori Mimin yang kedua. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, next. Teori yang ketiga sekaligus teori yang terakhir adalah Park Hyung Suk di pihak yang berbeda. Oke cuy, ternyata ya kan, di akhir chapter kali ini kita diperlihatkan kalau Park Hyung Suk dengan Kim Kim Yung berada di kubu yang berbeda. Dimana Park Hyung Suk berada di kubu Na Jang-hyun, sedangkan Kim Kim Yung berada di kubu Seon Yujai. Apakah di sini malah akan memperpecah atau memecah belah Aliyet dengan Big Deal, guys? Sehingga mereka akan perang saudara dulu di Incheon baru melawan Kim Gite. Jika memang hal tersebut terjadi, maka yang akan memberikan pukulan terakhir adalah Kim Gite, cuy, karena paling enak. Dua belah pihak sudah perang saudara dan perang habis-habis. Tentu saja pihak ketiga yang akan memberikan pukulan terakhir itu yang akan menguasai semuanya, cuy. Jika pihak ketiga itu adalah Kim Gite, maka selesai sudah Incheon. Namun di chapter sebelumnya, jika kalian ingat saat Park Hyung Suk mengunjungi Jonggun, di situ kan Park Hyung Suk bilang, aku tidak akan mudah percaya kali ini. Jadi bisa aja cuy, Park Hyung Suk tuh masuk ke Na Jang-hyun hanya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan di akhir chapter kali ini kita diperlihatkan cuy, MC Lookism melawan MC Lookism yang sedang bertarung, guys. Menurut Mimin ya kan, itu lebih terasa MC-nya cuy daripada Park Hyung Suk second body ya kan. Dan gimana guys? Apakah Big Deal dan juga Aliyet akan berada di kubu yang berbeda? Dan di sini Mimin sedikit notice cuy, apakah penyerangan ini memang benar-benar diminta oleh Na Jang-hyun atau hanya inisiatif dari eksekutif itu sendiri? Jika penyerangan ini diminta oleh Na Jang-hyun, maka Na Jang-hyun adalah orang yang cukup serakah cuy. Sedangkan Seon Yujai tidak meminta Big Deal untuk
menyatukan Incheon. Itu dari Mimin yang keempat. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oke guys, segitu dulu video dari Mimin. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maafnya sebesar-besarnya. Dan kalian suka menekan di kolom komentar cuy. Oke, jika kalian suka video ini boleh kalian share teman-teman kalian. Jika kalian suka konten kali ini boleh kalian like. Oke guys, jangan lupa kita teorikan cuy. Apakah MVP dari perang Incheon adalah sang raja terbang Rainman cuy, alias pria hujan. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini boleh kalian share ke teman-teman kalian. See you di next video. Bye bye bro.